Pertama kalau di sini kan memang tempat breeder ya. Ya gua harus dari kecil itu ya kejar kutirnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya ajakin kolam kalau udah enak dilihat ya kan bentukannya. Ya ajak di ini kan di kolam yang tinggi dan kejarnya apa sih pelet? Paling Saki, Growth sama Mizuho. Udah itu aja sih resepnya. Sama ganti air paling. Gua kalau ngeliat kayak udah tebel banget ya airnya ya, bukan kolamnya ya. Seminggu kalau emang itu udah layak diganti ya diganti langsung. Kalau udah airnya hijau banget gitu ya, dorsal udah pada letoy. Walaupun kita push kutir juga di awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Makruf di Simak lagi. Gua lagi di Depok, di Simpangan Depok sih, di Fish Goldfish. Gua lagi lihat di sini ada koki. Kebetulan di sini lagi ada petaninya nih. Gua nyari-nyari ketemu nih di sini di Fish Goldfish di Simpangan. Mungkin kita langsung ketemu aja nih sama Bang Ilham. Nah, halo Bang. Ayo, mari. Ya, ada ikan apa aja Bang di sini Bang? Kalau di sini memang Fins Goldfish itu fokus di 4 jenis aja ya. Di 4 jenis aja. Kayak oranda, rancu, ryukin, sama demekin. Sisanya ya penopang aja lah gitu. Sisanya penopang. Nah, untuk kita lihat nih ikan-ikannya nih di sini nih. Ya ya. Nah, ini untuk grade-nya lu mulai dari grade apa aja sih, Bang? Kalau di sini memang fokusnya lebih ke fancy ya. Lebih ke fancy. Fancy sama ikan komersil lah. Cuman kalau misalnya bahan ada mungkin nggak banyak paling ininya. Apa opsinya lah. Gitu. Emang nggak fokus dari awal gitu ke situ. Lebih ke tengah aja lah, tengah sama bawah lah pasarnya. Tapi lu breedingan sendiri? Iya, breedingan sendiri juga sama kawan-kawan kan kita saling tuker indukan atau gimana kan bisa juga gitu. Kebetulan ya kalau misalnya kawan memang saya berkomunitas di TITS, komunitas Mas Koki Tangsel lah gitu. Lebih ke situ sih arahnya. Itu salah satu bagian dari KMKI ya? Iya, termasuk KMKI lah dia. Banyak sih ya. Dari Empok, RGF, dari Di-Art juga, FK juga gitu. Banyak lah. Nah, ini kalau gue denger nama-nama yang lu sebut nih, ya itu pasti kan mereka ya pemain kontes yang ya, grade-nya mungkin SQ lah. Dan pasti lu punya dong yang SQ. Iya, cuman beberapa lah, nggak terlalu fokus ke situ soalnya. Memang pasar gua itu emang dari awal di sini ya fancy ke bawah gitu. Itu aja sih paling. Tapi untuk jenis yang lu terlalu fokus itu di apa sih? Fokus nge-push selalu di ryukin sama rancu. Ryukin sama rancu. Karena emang dari awal sukanya ya di situ. Nah, gua pengen lihat nih koleksi ryukin yang punya lu nih, yang mana nih? Oh, paling di sini nih ada ryukin yang enak. Di mana tuh? Nih, bentar. Nah, ini kita lihat langsung aja nih. Nah, ini untuk yang lo ambil ini nih masuk ke SQ atau fancy? Ya, sebenarnya ini fancy, Bang. Fancy karena banyak hal lah ya kalau misalnya dilihat dari apa fundamental sama anatomi juga udah nggak masuk kalau buat SQ. Karena kan dia dari hal-hal kecil lah. Kayak dorsalnya udah mulai sedikit roboh, terus terlalu tipis juga ngengkang dia nih ekornya gitu. Terlalu ngebuka. Biasanya kalau misalnya SQ udah kelihatan sih dari apa namanya kita masukin aquarium view juga udah digeprak juga udah kelihatan gitu. Ada nggak sih sisa-sisaan yang mungkin mendekati gitu? Mendekati ada kayaknya nih. Tapi kalau yang SQ-nya ada nggak? Paling rancu. Rancu. Lagi ada rancu nih. Kita pengen lihat ryukin aja nih yang pengen mendekati karena lu kan lebih fokusnya kan ke ryukin ya. Oke. Nih paling dia nih. Ini mendekati lah ya. Hampir-hampir mendekati lah. Tapi belum. Belum. Nah, kenapa lu bisa bilang belum nih? Yang tahu nih. Pertama ya ekor kurang ngebuka lah dan juga timpang kalau dilihat dari samping tuh. Oke ya, di atas. Dia tuh timpang dan kebetulan juga nih cewek lagi. Biasanya cewek itu penilaian di juri yang gua tahu ya. Perut sih jatuh banget, kelihatan banget ceweknya gitu. Harusnya dia proporsinya pas. Kepala dari pangkal lurus, udah enak gitu. Ini kurangnya di ekor sama bentuk aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi ikan yang paling lo demen itu ryukin. Ryukin. Kenapa lo lebih seneng dengan ryukin?
2017 memang awal mulanya itu ya dari Ryukin, karena gue ngeliat lucu aja sih dia kalau misalnya dia dikasih air pendek apa gimana, rada bogel aja gitu. Baru keduanya rancu gitu, baru kesini-sini Oranda kayak Demekin baru suka gitu. Lebih ke situ aja, anatominya lebih beda dibandingkan yang lain. Kan kalau Oranda kan biasanya punya jambul, kalau ini enggak, dia lebih kayak koin gitu, ada punuknya ya kan, ada hamnya lah. Nah. Perutnya juga jatuh ya kan. Lebih ke situ sukanya gitu. Tiap orang beda-beda lah. Iya sih. Tapi menurut lo sendiri ngerawat Ryukin ini lebih susah nggak sih dibandingkan dengan yang lain? Sebenarnya sama semua lah ya. Cuman kalau dibilang sulit, kalau di sini iya, gue bilang sulit karena kalau buat ngebreed aja dari awal kita harus ngepush punuknya ya kan, ngepush hamnya. Itu kutir ya nggak boleh stop itu tuh. Sehari delay sehari tuh kelihatan gedenya gitu. Dan kedua ya kayak macam dorsal ekor itu kelihatan kalau udah tipis atau gimana berarti kecilnya kurang makan dari kutir. Nah sisanya baru ngajakinnya kolam yang tinggi lah, karena saya memang prefernya kalau ikan-ikan yang punya dorsal ya kasih ajak tinggi lah bentuk kolamnya ya. Jadi buat di push cincinnya itu pakai kutir? Kalau dari baby ya, itu kalau resep di Ryukin ya itu. Sisanya ya banyak lah, kan banyak kayak puding kalau sekarang kan, banyak pelet-pelet saki itu. Puding kayak apa sih? Kayak gel campuran lah, banyak kayak ada telur putih itu bisa juga naikin dia gitu. Cuman banyak hal lah gitu yang harus diiniin. Tapi kalau lo sendiri biasa pakai apa lo pushnya? Kalau pushnya pertama kalau di sini kan memang tempat breeder ya. Ya gua harus dari kecil itu ya kejar kutirnya. Itu yang pertama, yang kedua ya ajakin kolam kalau udah enak dilihat ya kan bentukannya. Ya ajak di inian di kolam yang tinggi dan kejarnya apa sih pelet? Paling saki, growth sama Mizuho. Udah itu aja sih resepnya. Sama ganti air paling. 10% sampai 20% dari populasi gitu. Nah, terus ini kan kebetulan nih ada anakan nih. Ya, ini Ryukin ya? Ya, itu lagi nge-breed Ryukin itu. Nah, kita lihat nih anakan Ryukin. Lu nge-pushnya dari mulai segini nih kutirnya? Iya, bahkan lebih kecil lagi nih, umur seminggu lebih lah. Seminggu 5 hari lah gitu. Gitu, makanya nih juga belum gue sortir. Masih tumpang tindih lah. Ada yang lebih kecil, ada yang besar juga gitu. Wah, ada berapa ekor nih? Wah, kalau dihitung belum ya, nanti malam paling gua ininya nih, sortirnya. Belum nggak tahu nih kan, bisa ada ikan SQ-nya juga mungkin, ada fancy-nya, ada ikan komersilnya gitu. Jadi memang lebih ke situ sih, belum disortir. Segini lu udah masih kasih makan kutir nih? Kutir ya, ngepus kutir ya, cacing paling cacing sutra ya, dikit aja sih paling. Lebih ke fokus itu. Untuk per hari berapa banyak lo habis kutir kalau segini nih? Wah, kalau ditakerin, diduitin ya, mungkin 30.000 kali sehari. Satu takar? Iya, sorry, 2 kali. Duaan. Takar aqua. Tapi kalau gua pribadi emang yang sering nyari ke empang gitu, kalau pagi-pagi ya gitu. Berarti lokasi pagi sama Iya. sore? Enggak, kalau misalnya pagi aja, kalau itu udah sore habis ya gua tambahin lagi gitu. Gua nggak stop dulu gitu, berskala lah. Lo selingin sama cacingnya? Iya, kalau misalnya kelihatannya dia udah pada kenyang, kan perutnya kan masih kelihatan kutir ya kalau dia habis makan ya. Iya. Masih ada merahnya gitu, terlalu tipis lah perutnya. Ya kalau misalnya kelihatannya kutirnya sudah habis dan ikannya udah mulai kelihatan bentuk ikan, nggak kayak lidi-lidi gini lah. Ya selingin casut aja, gitu paling. Lebih ke situ. Bagus nih. Ini pengen lihat nih indukannya nih kayak gimana nih. Lo punya nggak sih lagi indukan Ryukin? Ryukin Lagi gue hybrid. jujur pakai yang kecil-kecil semua, nggak terlalu gede-gede banget. Indukannya ini? Iya, kayak gini juga udah bisa ngasilin 1000-an ke atas paling. Ya tergantung pakannya. Kan pakan banyak ya, kalau misalnya alami buat ngepus telur ikan cewekan ya encu bisa, ya kan. Pakai pelet juga bisa yang banyak kandungan vitamin E-nya. Kalau mixing juga bisa sih, kayak pakai vitamin E atau gimana gitu. Atau enggak wet gum juga bisa tuh. Wet gum juga bisa? Buat ngelembekin perut dia tuh. Itu sih. Tapi lo kalau ngebikin Ryukin, fokus lo ya udah yang penting nih ikan jadi ke PNC atau memang lo nguber SQ-nya. Berarti sisanya itu ya udah itu PNC. 3 kelas gue main karena kan ikan nggak tahu ya gedenya akan kayak gimana ya. Bisa jadi ke ikan bahan, bisa jadi ikan fancy, bahkan ikan komersil, ikan pasar. Ya tinggal kita sortirnya aja dari kecil, Bang. Gitu, dari kecil bukan maksud di sini fokus fancy aja, tapi
kalau emang ada kemungkinan untuk mencetak SQ, kenapa tidak gitu? Itu aja sih. Tapi kalau ada SQ, paling saya sisihin buat orang yang udah lama lah kenal customer sama Vince lah gitu. Atau enggak misalnya sama kawan-kawan di Tangsel lah gitu. Oh, Kita dari- tuker-tukeran lah gitu. Ibaratnya gitu aja. Tapi indukan yang lo pakai itu memang bisa dibilang kualitasnya SQ. Iya, bisa dibilang itu. Ini udah nggak ada lagi nih indukan ini. Indukan banyak, cuman udah pada kejual juga, gue juga bingung. Iya, bingung juga nih opsinya. Ini juga nih Ryukin indukannya. Nah, oh ini salah satu indukan ya. Mm. Nah tapi gini, tadi kan lo bilang ini kadang dorsalnya udah pada lemas, kayaknya pada lemas. Lo sendiri itu untuk perbaikan genetik misalnya tuh. Lo nyari nggak sih dengan indukannya misalnya yang kainnya ini lebih tebel gitu. Iya, pastilah. Kalau kayak gitu udah pasti di mixing juga lah ya. Wah. Nah, ini kayak gini nih, Nah, udah ini buang telur telur nih. nih. Nah, Buang telur. buang telur nih. Ini buang telur nih. Buang telur dia nih. Dia udah birahi juga nih kayaknya nih. Perutnya udah lembek sih. Tuh. Wih, Iya. Tapi kalau udah dorsal kena kayak gitu ya lebih fokus ke inilah ya. Lebih fokus buat keindukan. Yang penting anatomi dan fundamentalnya sudah terbentuk lah di image gua gitu. Nah, tapi kan begini nih. Ini kan ketika begini bisa jatuh nih kan. Ini bisa jadi kan faktor genetik atau memang rawatan. Handling, iya rawatan. Bisa handling, bisa rawatan juga, bisa dari air lu udah nggak pernah lu kuras atau gimana itu juga bisa. Contoh halnya kayak filter lu sudah bagus ya kan, chamber lu sudah bagus, tapi memang banyak orang juga ada juga yang kayak airnya kotor itu ikannya sehat ada juga. Tapi kalau di sini yang gua rasain kalau air gua kotor dan airnya udah hijau banget pekat, kemungkinan besar itu dorsal juga bisa roboh. Kayak gitu. Pengamatan gua di sini ya, mungkin di luar sana kan beda cara lah gitu. Lebih ngejarnya ya airnya kalau bisa ya bersih, dan kalau buat yang ngejar-ngejar dorsal ya airnya harus tinggi lah gitu. Cocok langsung buat indukan aja gitu kalau saya itu. Kalau misalnya bisa jadi nggak sih faktor misalnya genetiknya belum kuat atau apa gitu. Genetik mungkin panjang ya omongannya, cuman kalau di yang ikan gue pakai di sini kayaknya enggak deh genetik. Lo tahu semua sih Iya, ya. mungkin kalau misalnya bukan genetik, lebih ke handling di awalnya. Kayak kutirnya kurang, ekornya tipis gitu kan, nggak bisa nopang gitu. Kemungkinan di situ sih awal mulanya, gitu dari pakan aja sih. Tapi sejauh lo nyoba itu misalnya gini kan, ini kan udah mulai jatuh nih. Ini betina ya? Ya betina. Bisa kadang lakiannya lo pakai juga begini, ntar anak-anak bakal jadi begitu semua jatuh. Enggak juga sih, gue lebih mixing sih bang. Contoh nih kan kayak di sini kan ada dua ya, ada short sama broad lah ya. Iya. Ekor panjang sama ekor pendek lah. Kalau misalnya memang gue nantinya membuat pasarnya itu ekor pendek ya cari yang short sama short gitu aja sih. Kalau misalnya mau yang short sama broad ya dicampur duanya juga ntar ada dua kemungkinan sih. Jadi ke situ arahnya. Tergantung pengen buatnya kemana sih gitu aja. Tapi kalau rumus settingan lo biasa ngikut misalnya super dan biasa downgrade. Bisa hasilnya. kayak gitu. Cuman kalau ikan yang gue amati di sini ya, yaitu ikan yang biasa-biasa aja bisa muncul juga ikan bahan gitu. Segenetik ya. Iya, yang penting udah tahu bentukannya, bobot bebetnya udah enak gitu. Ini ikan mana? Biasanya kan pasti langsung nyebut merek dagangan ya. Misalnya punya dari Tits lah, contoh lah, andai kata gitulah. Ya kita tahu Tits itu anakannya kayak gimana gitu. Misalnya dari di art gitu, kita udah tahu orandanya kayak gimana gitu. Lebih ke situ sih. Genetik udah nggak bisa bohong kalau udah kita tahu ikan lihatnya gimana gitu dari awal gitu. Tapi dari orang-orang umum di luar anggota atau teman dekat lu sendiri, datang nggak minta nggak sih untuk yang misalnya SQ? Iya, memang dari awal gue tekenin Vince itu bukan ikan bahan, bukan pencetak ikan bahan, tapi opsional ada, tapi sedikit. Memang kalau di Tits itu kan memang ada banyak seller lah gitu, banyak seller lah. Termasuk nih contoh ya, kalau buat ikan bahan itu ada dua tuh biasanya, RR Goldfish sama Hello Goldfish di Tits ya, di TITS.
Itu Renner Ricardo sama Aldika tuh. Kalau buat fancy sama komersil ikan pasar lah ya, itu memang Gani Goldfish sama Fin Goldfish, Gasa sama Ilham. Itu lebih ke situ. 4 itu aja. Jadi kalau memang udah ada posnya masing-masing ya tinggal supply aja ke situ-situ aja gitu. Nah, ini kita juga lihat ada palut dan kolam. Kita pengen tahu nih fungsinya masing-masing. Lu sebenarnya ini fungsi palut ini buat apa? Kenapa lu nggak bikin di kolam? Palut ya pertama sih ngejar ikan-ikan yang berdorsal ya, ikan-ikan yang emang harus ada di sinilah gitu ibaratnya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga gue naruh rancu di sini yang nggak ada dorsalnya ya, gitu. Ya kebutuhan aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang di kolam samping, memang kebutuhan yang ya sekiranya nggak butuh banget lah, gitu. Maksudnya contoh kayak rancu itu enak banget di situ nyetaknya, nge-groomingnya ya, gitu. Oranda juga enak, cuman gue lebih prefer kalau kayak gini ya di sini gitu. Udah aman banget gitu, nggak roboh lah ibaratnya. Kita lihat langsung. Kalau buat groomingnya nih ada apa aja nih? Siap. Nah, ini ada fungsi masing-masing. Ini apa nih? Itu di situ ini aja sih paling apa? Jaring nelayan, terus kayak ada karang jahe, batu apung, olister di paling bawah gitu. Kalau yang di sini ya yang biasa aja lah, kecuali yang di Palut. Kalau Palut isinya ada matala, ada CB juga, ada batu apung juga, lava rock, sama cakarang jahe. Kalau yang di sini biasa-biasa aja lah. Itu Ya. Bebian ini sortir buat apaan sih? enggak, ini gue pisahin nih di sini nih. Pisahin karena gue udah nggak ada tempat lagi kan. Ini masih nyetak rancu di sini. Nih Oranda di sini udah ya kan. Gue bingung nih. DMX-in sama Ryukin mau taruh mana? Makanya gue taruh keranjang dulu lah. Emang Gitu. nggak jadi soal tuh lu taruh keranjang gitu tuh? Nggak apa-apa. Cuman sementara aja dulu. Nanti kan memang kebutuhannya kan masih bisa diinin lah. Masih bisa dipindah-pindahin lah gitu. Cuman kalau di enaknya ya di kolam-kolam yang luas sama kena matahari langsung enaknya. Kalau akuarium gue kurang suka sih gitu. Iya. Nah, untuk kolam begini nih, ini kan lumut nih matahari langsung. Iya. Lu biasa kalau ngebersihin itu berapa lama sekali? Gue kalau ngelihat kayak udah tebel banget ya airnya ya, bukan kolamnya ya. Seminggu kalau emang itu udah layak diganti ya diganti langsung. Gitu. Tebal dalam arti airnya kayak mulai kental. Iya, airnya udah mulai penuh lumut, bukan di temboknya ya. Nah, kalau di temboknya sih paling disikat dikit juga udah hancur. Kalau airnya udah sangat pekat lumut ya itu udah wajib gitu. Karena ngeri juga kan kalau di sini kalau udah airnya hijau banget gitu ya. Dorsal udah pada letoy. Walaupun kita push kutir juga di awal ya. Oh, faktornya itu juga. Iya, itu faktor sih gitu. Nggak tahu di lain breeder lain kan nggak tahu juga kalau di sini ya kayak gitu. Gitu masalahnya gitu. Terus kita pengen lihat nih. Mana tuh? Ikan rancu nih. Boleh. Ikan-ikan yang siap jual. Biasanya lu kalau ngejual itu ikan yang udah semana sih? Nah, Kalau di sini mulai edar. Kalau di sini sih baby ukuran 7-8 cm lah ya. Itu mana tuh? 7-8 cm lah. Cuman ini masih hijau-hijau banget sih nih. Nih kayak gini nih. Ini masih ukuran 5 lah, 5-6an lah. Ada yang 4 juga lah. Masih belum siap lah ini mah, dikit lagi lah. Paling Februari lah ya. Tapi lo ngejualnya satuan atau Per paket kalau kayak gini. Per paket. Contoh 5 ekor, 10 ekor kayak gitu. Ke situ. Tapi kalau misalnya ukurannya sudah besar, contoh lah andai kata 9 cm, 10 cm lah ya, satuan bisa gitu. Di sini sih fleksibel ya. Kalau buat harga juga kayak lu nggak usah takut kalau di sini tuh harga gitu. Harga bisa bersaing lah sama kualitas. Bisa kayak lu mau beli satuan juga gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau satuan paling harganya lebih naikin dikit lah gitu. Kalau misalnya yang udah enak dilihat ya kan, bentukannya udah asik, itu beda lagi gitu. Ini untuk partai nih. Enggak. Ini per 5. Ini fansian. Pensian. Ini fansian Tapi paling lu jualnya paketan. paketan. Biasanya isi 5, bisa isi 3 juga. Semakin lu ngambil sedikit ya harganya pasti jadi mahal. Tapi kalau lu ngambil partaian yang besar, itu bisa dikasih cincai lah. Untuk per Gitu. 5 lu jualnya biasa di harga berapa? Kalau satuannya hitungannya cepek. Cepean. Cepean. Berarti 5 gope. Ya, gope. Tergantung ya. 7 sentian ya. 7-8an lah. 7-8. Gitu. Tapi kalau misalnya
dia lebih kecil lagi, gua kadang nahan gitu. Karena kan nggak tahu nih, ntar lihatnya kayak gimana besarnya kan. Bisa aja kalau misalnya kecilnya fancy terus gedenya bisa jadi bahan kan dikit-dikit udah kelihatan gitu. Iya, benar, Asal benar. handlingnya enak gitu, groomingnya enak gitu, kelihatan sih. Nah, terus untuk yang udah gede agak gedean nih di sini nih. Mhm. Oh ini Untuk mah kayak gini, indukan stokan ini. wow, indukan stokan. Yang udah harusnya mulai ke akhir lah gitu. Ya kalau ada yang minat-minat nggak apa-apa juga sih gitu. Itu nih kayak Ryukin nih. Nih kebanyakan cowokan nih keranjang sini nih. Itu. Tapi Ryukin. kalau orang bisa beli indukan, lo juga ngejual nggak sih? Ngejual cuman opsinya nggak terlalu banyak karena kan memang satu buat kebutuhan pribadi, yang kedua kan itu udah kuncian juga, yang ketiga ya nggak banyak juga pilihannya begitu, lebih ke fokus ke baby sampai junior senior lah gitu. Kalau super jumbo gua nggak di sini tempatnya gitu, bukan. Tapi kalau nggak nutup kemungkinan juga kalau ada yang mau berani jual apa, gua lepas indukan gue ya silahkan kalau ada yang berani gitu. Biasa orang permintaannya per pair atau satuan aja gitu, ke cewek aja, ke cowok aja. Iya, kan udah ketahuan ya kalau misalnya minta cewek aja, cowok aja kan pasti tujuan ngebreed ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu bisa, ya kan? Tapi kalau misalnya gua pengen jual per paketan juga bisa gitu. Lebih ke situ sih. Kalau komersil ya nggak usah ditanya. Kalau udah dilempar ke pasar juga udah nyomotin aja. Iya, udah ada kuncinya juga gitu. Tengkulaknya juga udah nagihin semua gitu. Kalau untuk jual nih harga segini nih, size segini nih udah lo jual harga berapaan? 1.000-an. 1.000-an? 1.000-an. Sejuta lah. Ya ada opsional lah kalau misalnya ada yang sekiranya udah nggak layak banget di ini ya, buat ini ya bisa 200 kadang ada gitu. Kadang-kadang paling gitu. Tapi kalau misalnya indukannya masih produktif, terus juga anak bobot bebetnya juga udah enak kelihatannya ya, kita bisa berani jamin lah gitu. 1 juta itu per ekor ya? Ya, 1 juta per ekor gitu. Itu kalau per pair orang mintanya pair gitu. Spare paling bisa 2.000, ya gitu aja lah. Pokoknya tiap hitung satuan aja gitu ya. Hitungan satuan aja Cewek gitu. cowok itu sama. Ya, tapi kalau kita ke baby atau yang per paketan ya itu beda lagi gitu. Nah, ini ini kita lihat nih indukannya ada apa aja nih di sini yang udah gede nih, ada Ah. Ryukin ya. Ya, di situ ada Ryukin, Oranda, Demekin juga ada. Ronda nih. Rancu juga ada. Waduh. Nah, Mm. untuk warna yang warna-warni, nah Lebih ini sih apa? Kalau RW sih udah nggak usah ditanya ya. Iya, banyak banget gitu. Lebih ke sini sih RW sih banyakannya. Gue lebih suka RW sih ngelihatnya karena bentukannya enak dilihat gitu. Kayak Oranda, Rancu, Ryukin, coba aja deh. Selalu bentuk anatominya sama fundamentalnya tuh asik banget kalau menurut gue ya. Nggak tahu kalau yang lain gitu. ini lu pakai kolam terpal nih. Iya, terpal doang. Terpal. Kenapa nggak semen? Budgeting lah pastilah. Masalah itu yang kedua ya kan, kalau misalnya kolam kan pasti hitungannya permanen. Iya. Jadi nggak bisa dialih fungsiin. Kalau nanti ini nggak dibuat apa-apa kan enak, tinggal lepas doang. Kalau ini kan harus dijebol lagi gitu. Kan sama aja deh, nggak ada ngaruh apapun ya. Enggak sih, aman-aman aja gitu. Yang penting ya kalau lu main ikan ya jaga air, itu doang. Tergantung kalau misalnya lu bisa jaga air atau filter, ya ikan juga enak. Walaupun ada juga penganut air tua gitu, nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya ikannya nyaman, ya bagus juga gitu. Gitu paling. Dalam per minggu atau per hari, lu bisa ngeluarin berapa ekor sih? Kalau misalnya kayak gitu, ini ya apa namanya? Tergantung permintaan lah. Tapi kalau misalnya buat fancy, jujur itu kadang sebulan ya bisa 30 ekor lah. Per bulan. Kalau dihitung kasar ya, nggak ininya 30 ekor lah dengan yang size yang berbeda-beda gitu. Ada yang udah senior, kadang udah ada yang baby juga gitu. Tergantung kan kita nggak tahu peminat gimana kan gitu. Tapi kalau untuk ikan komersil jujur pribadi ada tengkulaknya gitu, udah ada yang nagih gitu loh. Jadi mana nih ikan komersil langsung diambil semua, sekolam, 2 kolam gitu loh. Langsung kayak gitu. Ya hitung-hitung buat beli rokok lah ya. Iya betul. Tapi lo buat pengiriman udah sampai kemana aja? Kalau paling jauh mana ya? Sumatera udah, Kalimantan udah, Bali udah. Paling situ-situ aja sih, kalau belum Papua sih belum ya.
Vietnam belum. Kayak Malaysia udah pernah. Gitu sih. Udah sampai ke Ah, luar negeri kan juga. banyak juga lah transshipping sekarang mau yang udah mempermudah lah ya. Oh. Banyak lah lewat situ lah gitu. Sebenarnya ngirim ikan sih sebenarnya gampang gitu. Cuman kan kita ngendorse produk kitanya aja gitu yang nih konsumen mau gak gitu loh. Entah itu dari Asia atau Eropa kan banyak permintaan. Sebut di kayak kemarin tuh, minta orang India tuh minta ikan komersil. Saya nggak nyanggupin karena kan satu ya masalahnya bukan karena ikannya, tapi kayak shippingnya tuh di sana nggak ada gitu. Memang orang luar itu doyan juga ikan komersil. Wow banyak. Amerika demen. India kemarin gue baru tahu orang India tuh demen ikan komersil. Tapi mantepan kalau ikan komersil ya, harganya itu mantepan di lokal atau Ya luar lah, pastilah. Itu Masih kan jauh. inflasi lah itu mah. bisa 2 sampai 3 kali. 4, 5 bisa. Buset. Berasa sih kalau jual ke sana gitu walaupun ikan ini. Nah, jadi rata-rata kalau untuk komersil itu permintaan keluar itu berapa banyak biasanya sih? Pasti kalau kayak gitu dia mintanya nggak dikit, maksudnya paling minim ya 1.000, 2.000 gitu. 2.000 ekor ya. Nggak tahu, kita kalau misalnya orang luar udah nyaman ya pasti dia mintanya per week loh. Wah, kan cuan gede tuh. Lah, Tinggal samperin pensi-pensiannya. iya bisa gitu. Bisa ke situ juga gitu. Makanya lu kalau jual apa ini namanya komersil bisa lebih untung daripada pensi ya kalau itu untuk keluar ya. Itu betul. Sebenarnya di lokal juga besar juga permintaan di apa? Di komersil. Cuman kan kita nggak tahu juga kan kebutuhan orang kan beda-beda gitu. Makanya sebenarnya nggak nutup kemungkinan juga kita jual ikan bahan juga, ikan fancy juga, ikan komersil juga. Sebenarnya semua itu ada peluangnya, cuman kan kitanya mau nempatin diri kita mau di mana aja gitu sih. Opsional lah itu sebenarnya. Nggak harus nuntut kita harus main bahan juga, main fancy juga, enggak. Sebenarnya semua lini tuh ada pasarnya gitu. Tinggal kita gimana mau nempatin diri aja. Itu sih. Oke, jadi ini buat kalian yang pengen nyari ikan, khususnya Ryukin lah nih. Di sini nih memang spesialisnya, kalau spesialnya itu Ryukin. Iya, Ryukin sama rancu. Nah, mau beli indukan kayak atau bahan di sini ada. Jadi bisa lihat nanti dari Instagram loh. Ya, biasanya. Instagram, lebih ke Instagram, Facebooknya Arvindo Vins, sorry. Nah, jadi kalau orang datang ke sini juga langsung bisa. Bisa. Lah, gue lebih prefernya ke kita bercengkrama dulu lah gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya enak dilihatnya kan. Kalau kita by WA gimana ya susah juga gitu ngenalin diri kita gitu. Nah, jadi nanti Instagramnya, nomor kontaknya ntar gua taruh di deskripsi. Sampai ketemu di next video. Sip.